Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 62. Bram menyasar dengan lembut di awalnya, menciumi bibir yang terkunci kaku itu. Perlahan dan penuh penghayatan. Dia mengerti. Dari respon yang diberikan dia, gadis ini tak pernah melakukannya. Gadis ini buta sama sekali tentang bercumbu. Dia, kamu cantik sekali. Kalimat pamungkas seorang laki. Laki dalam menaklukkan perempuan adalah memujanya. Dan dalam rendahnya pengalaman dia, gadis remaja yang baru saja tamat SMA itu terpesona mendengarnya. Sebuah pengakuan laki tentang keindahannya adalah titik kelemahan perempuan. Dia hanya pasrah ketika setelah itu, Bram menciuminya dengan liar. Dan ciuman itu meningkat menjadi cumbuan panas, membuat dia benar-benar tak berdaya. Perasaan inginnya, gairah aneh itu membuatnya tak memberikan perlawanan ketika Bram membaringkannya di atas kasur hotel. Jemari Bram berkeliaran ke sana kemari mencari titik yang sangat dikenalinya untuk membangkitkan kewanitaan seorang remaja polos itu. Jangan, dia menahan jemari Bram ketika jari itu menyusup ke bagian dadanya yang tak pernah tersentuh. Dia sedikit gelagapan. Kenapa? Bram yang diburu nafsu menahan nafasnya yang mulai memburu. Bahkan sudah mulai tak berirama lagi. Aku takut. Dia gemetaran mengucapkannya. Jangan takut. Kita akan melakukannya pelan. Kamu pasti menyukainya. D3 sah Bram parau. Di ujung telinga dia. Nafasnya menghela, panas dan menggelitik. Dia memejamkan matanya, membiarkan Bram melucutinya. Yang ada di otaknya hanyalah, Bram sekarang adalah kekasihnya. Tak ada yang lain. Jangan. Sekali lagi dia menahan pergelangan tangan Bram yang mulai turun menjalar ke bawah pusarnya. Dia merinding dalam kepasrahannya. Penolakan itu terasa bimbang diutarakan. Aku akan mengajarimu, kata Bram sambil menyeringai. Jika ini adalah yang pertama bagimu, kita bisa melakukannya di dalam gelap. Lampu kamar itu dimatikan. Hanya cahaya remang yang mengintip dari dalam kamar mandi. Tubuh mereka serupa siluet. Dia hanya merasakan kulitnya dingin. Saat tak sehelai kain pun melekat lagi. Dia menggigit bibirnya, menikmati setiap sentuhan aneh yang membuat darahnya bergolak. Gairah yang tak pernah dirasakannya itu menghampiri, beradu dengan rasa takut. Bayangan orang tuanya yang selama ini adalah pengingatnya dalam salah langkah, mengabur semakin jauh. Gadis ini terjebak dalam perasaan penasarannya. Rasa yang benar aneh ini begitu menuntut untuk dipuaskan meski dia sudah berusaha sadar namun akhirnya dia menyerah. Otaknya sungguh tak sinkron dengan tubuhnya. Dari leher sampai dadanya terasa basah oleh ciuman Bram. Semakin lama semakin jauh. Nyeri, perih membaur. Melesat memaksa untuknya berontak tapi di waktu yang sama dia menginginkan kesakitan itu tetap di sana. Cinta labil masa remaja yang tak bisa diatasinya membuatnya harus kehilangan kegadisan di tangan orang yang menurutnya sangat dicintainya. Bukan sebagai pengantin yang diimpikan para gadis tetapi di ujung malam yang haram pada sebuah hotel. Bram melenguh. Tersadar dari lamunannya. Dia menggigit bibirnya sendiri. Betapa anehnya perasaannya sekarang. Yang tiba merasa dirinya begitu kotor dengan segala tipu muslihatnya pada dia. Bahkan hampir 8 tahun dia memenjarakan dia sebagai pelampiasan kemarahannya kepada Sally. Yang ketika dia berada di hadapan Sally, dia tak berdaya meluapkannya. Bunyi handphonenya menyadarkan dirinya dengan sepenuhnya. Sebuah panggilan dari Sally. Bram sesaat menatap handphonenya yang tergeletak di atas tempat tidur. Pada panggilan kedua, Bram mengangkatnya. Kenapa dia masih bekerja dengan Sarah? Pertanyaan yang lebih tepatnya teriakan itu singgah di telinga Bram begitu dia menyambut panggilan dari Sally. Bram terdiam. Dia tak menjawab. Kamu dengar tidak? Kenapa kamu diam?
Sepertinya Sally benar meradang. Aku tak bisa melarangnya. Akhirnya Bram menjawab. Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa menghentikan istrimu itu? Kenapa dia tetap ke kantor hari ini? Aku benar muak melihatnya. Aku membencinya. Aku benar membencinya. Sumpah serapah seperti rel kereta. Menyembur di akhir kalimat Sally. Apa yang bisa kulakukan? Suara Bram terdengar berat. Kenapa untuk menjadi laki saja kamu tak bisa bersikap tegas dengan istrimu itu? Aku tak pernah menganggapnya istri selama ini. Bram menyahut. Tapi kan, kamu bisa membuatnya keluar dari pekerjaannya. Tidak bisa. Apa maksudmu? Aku tidak bisa melarangnya. Kenapa tidak bisa? Kamu suaminya? Aku tidak lagi suaminya. Apa maksudmu? Kalau kamu bukan suaminya, aku telah menceraikannya. Suara Bram terdengar parau. Entah mengapa menyebut kata cerai membuatnya benar terluka. Jawaban pendek itu membuat Sally sesaat terdiam. Kamu bercerai dengan dia? Bram tak menjawab pertanyaan Sally selanjutnya. Dia merasakan sakit saat dia mengingat dirinya tak lagi terikat hubungan dengan dia. Sayang, kenapa kamu bercerai dengannya? Pertanyaan Sally sesaat membuat Bram terkesima. Rasanya itu seperti pertanyaan bodoh. Di tengah hubungan terlarang yang sedang mereka berdua jalin. Aku telah mengucapkan talak pada dia. Jawab Bram. Kamu melakukannya demi aku? Tanya Sally lagi. Bram tak menjawab. Dia tak tahu persis perceraian itu atas alasan apa. Apakah dia yang melakukannya karena semua perbuatannya yang begitu keterlaluan pada dia ataukah dia yang melepaskan dirinya sendiri? Aku akan pulang hari ini. Suara Bram terdengar berat. Kemana? Kemana lagi jika bukan kepadamu? Oh, hanya itu sahutan dari seberang sana. Begitu datar bahkan tanpa euforia apa? Saat mendengar Bram telah melepaskan istrinya demi perselingkuhan mereka berdua. Pada ruang meeting itu, ada pertemuan terbatas yang hanya dihadiri oleh 6 orang. Pak Rudiat, Papa Raka selaku pemegang saham tertinggi sekarang. Sarah, pemegang saham kedua pengganti papa angkatnya. Ibu Mita, mama angkat Sarah. Di meja besar itu duduk berseberangan Raka dan Sally. Dua orang ini setelah begitu lama baru pertama kali duduk satu meja. Di sebelah Raka duduk dengan tenang kakaknya, Edgar. Seolah-olah kehadiran Sally tak disadarinya. Raka bahkan membuang muka dari perempuan yang pernah menjadi mantan tunangannya itu. Andai saja bukan karena keharusan, dia tidak akan duduk di sana berhadapan dengan perempuan yang sekarang menerbitkan rasa jijik di hatinya. Sifat dan kelakuan Sally yang semakin liar dan jadi itu, sungguh membuatnya tak nyaman. Dia sudah berusaha menutup mata, dan dengan sabar menunggu karma yang kini dipintal untuk menyingkirkan Sally dari lingkaran kehidupannya. Ruangan besar itu seperti tempat reuni keluarga. Sayangnya suasananya terasa sangat tegang. Mata Sally tak lepas menatap kepada Raka. Sementara Sarah menatap lurus pada dua orang yang berada di depannya itu. Ada apa sebenarnya? Sehingga kita semua harus melakukan meeting mendadak seperti ini? Bu Mita berpaling tajam kepada Sarah yang raut wajahnya tanpa riak itu. Yang dia tahu undangan pertemuan itu datang dari Sarah. Sarah tidak menampakkan wajah jengah. Matanya kemudian berpindah kepada dia. Rian dan Budian selaku asisten mereka yang berdiri di depan pintu yang tertutup itu. Apakah mereka harus ada juga di ruangan ini? Tanya Sally tiba sambil membuang muka pada tiga orang itu. Tapi tatapannya begitu nanar pada satu orang yang paling dia benci, yaitu dia. Aku telah mengizinkan mereka berada di sini. Karena setiap asisten wajib tahu apa yang akan kita bahas hari ini. Sarah berdiri dari duduknya menganggukkan kepalanya kepada papa mertuanya sambil membungkukkan badannya sedikit. Aku mohon izin untuk berdiri. Ucapnya penuh hormat. Pak Rudiat yang penuh wibawa itu menarik sudut bibirnya. Tersenyum sambil menganggukkan kepalanya.
Ada satu hal yang sepertinya harus kita ketahui bersama. Meskipun sebenarnya ini salah. Jika kita buka di dalam forum, tidak terlalu baik untuk atmosfer intern perusahaan. Semua mata menatap kepada Sarah. Menunggu apa persisnya yang akan dikatakan oleh salah satu komisaris itu. Yang pertama, mengenai pengajuan Sally sebagai wakil mama dalam perusahaan ini. Karena mama telah mengajukan secara prosedural, maka diharapkan Dewan Direksi Utama untuk meninjau ulang pengajuan ini. Mempertimbangkan berbagai aspek yang membuat kita bersama yakin. Apakah Sally memang layak memegang jabatan ini? Kalimat itu terdengar lugas diucapkan Sarah. Sally memandang tajam kepada Sarah. Betapa dia tidak suka mendengar nada suara Sarah yang dianggapnya meremehkan dirinya. Tentu saja hal ini akan diserahkan kepada komisaris utama. Sarah membungkukkan badannya kepada Pak Rudiat. Mengingat hal ini berhubungan tentang penanganan operasional perusahaan, akan diputuskan oleh Dewan Direksi pada rapat berikutnya. Pak Rudiat menyahut dengan kalem. Sementara Sally menatap sang mama dengan kesal. Dia sudah sangat ingin berkeliaran di dalam gedung besar ini. Bertemu Raka setiap hari. Bukankah itu bisa membuatnya bisa menebar pesona dan rayuannya? Mustahil. Dalam pikirnya, Raka tak tergoda dengan dirinya. Bukankah bertahun-tahun dia menjadi tunangan Raka? Meskipun dia batu es karena prinsipnya sebelum menikah tak menyentuh dirinya. Toh, sekarang Raka telah menikah. Tentu saja dia tahu betapa nikmatnya bercinta itu. Bagaimana mungkin dia bisa menolak tubuh mantan kekasihnya itu? Jika Sally sedikit lebih berkeras untuk menggodanya. Rasa dendamnya pada Sarah. Rasa penasarannya pada perasaan Raka terhadapnya bercampur aduk. Dan yang kedua, kenapa kita harus mengadakan pertemuan ini? Sarah menghela nafasnya. Seseorang mengklaim memiliki 15% saham perusahaan kita ini. Orang di luar lingkaran keluarga Rudiat, Wijaya. Wajah mama angkat Sarah seketika merah padam. Begitupun orang lain nampak tegang. Bagaimana tidak? Ini perusahaan dirintis dua keluarga besar itu dari awal. Sangat disayangkan jika kemudian ada orang lain yang masuk. Hanya Raka yang tak bergeming di tempatnya menatap kepada Sarah. Lurus. Mengapa ada perpindahan saham tanpa ada sepengetahuan bersama? Ini menyalahi aturan di dalam perusahaan ini. Seumur perusahaan ini, tidak pernah ada hal seperti ini terjadi. Suara Pak Rudiat terdengar sedikit gusar. Pandangannya mengitari semua wajah yang hadir. Mama Sarah tampak kelabakan, dia sungguh tak menyangka perbuatan yang diam dilakukannya itu terbongkar. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara kita, sebaiknya kita menghadirkan orangnya untuk mengklarifikasi. Hal ini bukan sesuatu yang main. Suara Pak Rudiat terdengar tajam. Dia, bawakan tamu kita kemari. Beri kesempatan padanya membuktikan bahwa apa yang dikatakannya bukan sekedar omong kosong. Sarah memberi isyarat kepada dia untuk keluar, memanggil seseorang. Ibu Mita duduk dengan tegang, tanpa suara, seperti menunggu sebuah pertunjukan digelar. Dia, bawakan tamu kita kemari. Beri kesempatan padanya membuktikan bahwa apa yang dikatakannya bukan sekedar omong kosong. Dia berkata dengan suara lugas dan jelas. Semua yang hadir menatap pada satu titik. Dalam raut penasaran, hanya pada Sarah. Sarah memberi isyarat kepada dia untuk keluar. Memanggil seseorang yang sedang menunggu di luar untuk dipersilahkan masuk ke dalam ruangan meeting itu. Ibu Mita duduk dengan tegang. Tanpa suara. Seperti menunggu sebuah pertunjukan digelar. Piasnya tak bisa menyembunyikan ketegangan yang terpancar di wajahnya. Matanya berputar dengan penasaran dan gugup bercampur aduk. Cara Sarah yang kalem dan tenang itu malah membuat dirinya semakin terintimidasi. Dia membuka pintu dan keluar. Sejenak suasana hening menyandera ruangan. Mereka semua saling pandang. Menunjukkan pias penasaran pada siapa yang sedang dipanggil. Ketegangan itu sebenarnya hanya benar.
benar dirasakan oleh Ibu Mita. Dia tahu yang telah dia lakukan tapi di luar perkiraannya jika semua itu terbongkar begitu cepat. Dia merasa sudah bermain cantik di belakang. Perjanjian itu antara dia dan Ferdian saja. Dia meminjam sejumlah uang karena terbelit hutang. Tetapi Ferdian, teman lama yang tak sengaja bertemu dalam sebuah pesta itu, sempat menunjukkan keraguan. Tetapi 2 hari kemudian menghubungi dia dan menyetujui. Dengan persyaratan 15% dari kepemilikan saham yang ada di perusahaan itu diatasnamakan kepada dirinya. Sempat Mita merasa ragu, tetapi pesona uang tunai sekian miliar yang sebagiannya memang sedang diperlukannya itu membuat dirinya segera melupakan keraguan dan akal warasnya. Ini bukan karena rasa tak percaya. Hanya saja tak nyaman nantinya jika diketahui orang, terlebih istri saya. Saya meminjamkan uang kepada Anda. Pak Ferdian mengerutkan dahinya sambil menghela nafas berat, seolah sedikit tak nyaman dengan arah pembicaraan mereka. Tapi soal uang ini sedikit sensitif. Apalagi jumlah 35 miliar itu cukup besar. Bukan hal yang bisa saya sembunyikan. Ini hanya di atas kertas saja. Itu yang dikatakan Ferdian padanya sebagai alasan kenapa harus ada agunan pasti untuk peminjaman itu. Tapi nilai separuh saham saya di dalam perusahaan itu melebihi uang yang aku pinjam. Mita berdalih, sedikit keberatan. Ya, saya mengerti. Jika memang sudah bisa dikembalikan, saham ini akan kembali kepada Anda. Tapi untuk sekarang saya perlu agunan untuk membuat peminjaman ini meyakinkan. Ibu tahu sendiri soal uang. Apalagi dalam jumlah yang nilainya besar. Tak bisa hanya dialaskan dalam kata tanpa kontrak perjanjian yang jelas. Alasan Ferdian itu sangat masuk akal. Saya punya beberapa aset tak bergerak dalam bentuk rumah, tanah, bangunan. Itu bisa dijadikan agunan. Mita menawarkan alternatif lain. Dia sedikit keberatan jika harus menjadikan sahamnya sebagai jaminan. Rumah, tanah dan aset lainnya atas nama putri Anda. Yang benar atas nama Anda adalah saham itu. Saya tidak mau ambil resiko untuk hal ini. Saya yakin jika Bu Mita melunasinya, ini bukan hal yang sulit nantinya. Hanya dipindah tangankan. Ferdian begitu meyakinkan, memaksa Mita berpikir ulang kembali. Mita tak bisa berkelit karena memang dia telah menjual 2 rumah mereka di daerah pinggiran Surabaya dan Jakarta dalam 1 bulan ini. Sisa aset yang lain, termasuk rumah yang mereka tinggali sekarang diatasnamakan kepada Sally. Dia hampir kehilangan semua hartanya hanya dalam jangka waktu 3 bulan. Sejak bercerai, dia berkumpul kembali dengan gengnya semasa muda. Para sosialita yang juga mempunyai hobi yang sama, pesta dan judi. Uang segunung pun akan tetap habis jika diletakkan di meja judi. Mita sudah tak memiliki filter dalam hidupnya, meskipun itu sekedar mengingatkan dirinya. Sebanyak apapun uang jika hamburkan tanpa kemampuan mengelolanya akan tetap habis dengan sendirinya. Selama ini, hanya Wijaya yang sanggup bekerja keras untuk memenuhi jiwa konsumtifnya. Dan pernikahannya cukup berpengaruh dalam membelenggu sebagian nafsu liarnya. Meski Wijaya tidak benar memperingatkannya, tapi dia malas berdebat jika dia bersikap bebas. Setidaknya pernikahan mereka menahan nafsunya untuk bertaruh di atas meja judi. Sekarang dia telah bercerai. Tak ada rambu yang harus dijaganya. Semua serba hijau di matanya. Keserakahannya uang tak pernah puas itu adalah awal dari kehancuran hidupnya. Wijaya tahu benar sifat sang istri. Dia melimpahkan warisan terbesar kepada putrinya, Sally. Meskipun Sally mempunyai sifat yang kurang lebih ibunya. Dia tidak suka berjudi. Hanya menyukai pesta dan gila pada laki-laki. Mita adalah muara segala sifat buruk yang sebenarnya. Jika tak ada yang menekannya dengan norma, maka dia lebih gila dari anaknya. Dalam tubuh tuanya itu terperangkap sifat kanak karena kemanjaan yang berlebihan. Pada Mita diberikan saham yang tak akan bisa menjadi uang jika dia tidak menjalankannya. Tapi memberikan tepung pada orang yang buta mengolahnya, tentu saja akan sia-sia. Tak ada yang akan benar
Benar jadi. Semuanya sia-sia. Wijaya telah memikirkan semuanya. Dari berbagai sisi. Dia tahu kemampuan Sarah dan kepribadian anak angkat sekaligus keponakannya itu. Dia bukan orang yang suka rela melepaskan hasil jerih payahnya menjadi sampah. Hal terakhir yang ada di benaknya. Sarah akan mampu mengambil alih semua saham itu. Bermodal kepintaran, kebijakan dan sedikit rasa sakit hatinya yang mungkin mengendap di dalam dasar hatinya. Perlahan pintu dibuka dan dia muncul kembali, membawa seseorang. "Silahkan masuk, Pak Dodi." Suara Sarah terdengar memecah ketegangan. Sarah menyambut laki yang dipanggilnya Pak Dodi itu dengan senyum sambil menganggukkan kepalanya. "Terima kasih." Lelaki tampan dengan kacamata di atas hidungnya yang mancung itu berdiri tepat di belakang dia yang segera menyingkir dari pintu yang terbuka itu memberi jalan untuk tamunya itu masuk. Sebaris senyum tipis pada mata yang ramah itu berbinar. Sesaat Dodi menoleh kepada dia. Menganggukkan kepalanya seakan mengucapkan terima kasih. Sebelum dia masuk dengan langkah panjang dan gagah. "Perkenalkan, saya Dodi Al-Fajri. Maaf jika kedatangan saya sedikit mengganggu pertemuan ini." Dia membungkukkan badannya dengan sikap hormat dan resmi. Dia adalah Dodi Al-Fajri, putra tunggal pengusaha Pak Ferdian, sahabat lama Pak Wijaya. "Perkenalkan, saya Dodi Al-Fajri. Maaf jika kedatangan saya sedikit mengganggu pertemuan ini." Dia membungkukkan badannya dengan sikap hormat dan resmi. "Selamat datang, Pak Dodi. Silahkan duduk." Raka menyambut kedatangan Dodi. Terlihat dia cukup mengenal orang yang kini berdiri di seberang meja itu. Dia menarik kursi untuk Dodi. Sekali lagi Dodi menoleh pada perempuan yang tampak anggun dan santun itu. Menganggukkan kepalanya dengan sedikit sungkan. Dia tak biasa diperlakukan sedemikian rupa oleh seorang perempuan. "Terima kasih." Bibirnya membuat gerakan tanpa suara untuk menyampaikan kata itu. Sikap hormat seorang laki pada perempuan. Dia hanya tersenyum dengan sikap formal mempersilahkan dirinya duduk sebelum kemudian mundur dan kembali ke tempatnya semula berdiri. Berjejer di antara para asisten. Dodi dengan sikap tenang duduk di kursinya. "Selamat datang di pertemuan ini, Pak Dodi." Sarah menyambut seraya kembali ke kursinya. Sikap Sarah benar penuh wibawa. "Kamu siapa?" Mita langsung menyerang dengan pertanyaan kepada Dodi. Dia memang tak pernah melihat anak ini. Tiba saja datang untuk mengklaim sahamnya. "Saya sudah memperkenalkan diri saya. Nama saya Dodi." Jawab Dodi dengan kalem. Sama sekali tak menunjukkan emosi apapun. Tidak terprovokasi dengan sikap kasar Mita yang tak sabar ingin menyerangnya. "Aku tidak menanyakan namamu," bentak Mita dengan jengkel. "Tapi yang aku tanyakan, siapa kamu yang datang ke sini dan berani mengklaim 15% saham perusahaan?" Cecar Mita dengan raut yang memerah seketika. Rahangnya mengeras dengan mata terpicing menunjukkan ketidaksukaannya pada kehadiran Dodi yang mendadak itu. Sesaat suasana menjadi hening. Semua orang menatap lurus pada Dodi. Penasaran dengan apa yang dilakukan Dodi. Tentunya di luar Sarah dan Raka. Pak Rudiat dan Edgar hanya mengikuti drama itu. Secara garis besar Raka telah memberitahukan mengapa akan ada Dodi di sini. "Saya hanya mengklaim sesuai surat perjanjian yang ditandatangani oleh Ibu Mita," ucap Dodi dengan senyum yang tipis. "Surat perjanjian." Mita menjadi sedikit gelagapan. Sementara yang lain menatap padanya dengan pandangan menuntut penjelasan. "Aku tidak mengenalmu, anak muda. Aku tak pernah merasa melakukan perjanjian apapun denganmu. Jangan berbicara omong kosong di sini." Mita berkilah. Menunjukkan wajah marah dan kesal. Dia merasa dipermainkan oleh anak kemarin sore yang baru masuk itu. "Mungkin Ibu Mita lupa dengan saya. Karena kita bertemu mungkin 6 atau 7 tahun yang lalu. Tapi, Ibu Mita tentu tidak lupa dengan ayah saya." "Ayahmu?"
Dodi menautkan jemarinya di depan dada dengan bertumpu siku pada permukaan meja kaca itu. Menatap ke depan dengan wajah yang penuh percaya diri. Aku tidak pernah terlibat perjanjian dengan siapapun. Mita menjadi kesal sekali dengan sikap Dodi. Tanpa bicara, Dodi mengeluarkan sebuah map dokumen dari tas yang dijinjingnya. Lalu diangsurnya ke hadapan meja komisaris. Yang pertama mengambil dokumen itu adalah Mita. Perlahan dia membuka map itu. Seketika wajahnya masam ketika melihat di lembar pertama tertera namanya dan nama Ferdian dalam sebuah perjanjian pengalihan 15% saham kepada Ferdian atas peminjaman uang yang dilakukan oleh dirinya. Dan dia sungguh lupa. Dia berjanji mengembalikannya dalam 1 bulan. Jika tidak maka saham itu dipindah tangankan kepada Pak Ferdian. Kemarin tenggang waktu tepat 1 bulan. Dan kami tidak melihat Ibu Mita berencana membayarnya. Jadi sesuai perjanjian agunannya akan ditarik. Uang yang digunakan Papa untuk pinjaman kepada Ibu Mita itu ada di bawah kepemilikan saya. Karena itu saya tarik. Tapi, ini perjanjianku dengan ayahmu. Mita tampak gusar bukan main. Apalagi mata semua yang hadir terarah padanya. Tak terkecuali anaknya Sally. Silahkan ibu membuka di lembar kedua. Itu akan menjelaskan kenapa sekarang sayalah yang akan mengambil alih semuanya. Dengan enggan Mita membuka lembaran kedua. Wajahnya semakin memerah. Di situ tertulis bahwa ayahnya melimpahkan semua yang tertulis di draft perjanjian pertama di bawah kekuasaan sang anak Dodi Al-Fajri sebagai putranya. Termasuk pengambil alihan saham itu sebagai akibat jika Ibu Mita tidak membayar pinjamannya. Semoga dokumen ini bisa menerangkan bahwa saya tidak sembarangan dalam mengklaim. Dodi tersenyum sambil menganggukkan kepalanya kepada Pak Rudiat. Bersambung dulu ya teman-teman.